يديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم ارزقنا علم لدنيا ومشروب وصافي الأني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني أما بعد. Hadis kedua dari Abi Sa'id Al-Khudri wa Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Abd bin Abid Al-Ansari istasghar Yauma Uhud, yaitu masih dinilai kecil. Abi Sa'id Al-Khudri ini masih dinilai kecil Yaum Uhud, ketika hari perang Uhud, sehingga beliau tidak mengikuti perang Uhud, dinilai masih kecil. Tsumma syahida ma ba'daha, kemudian menyaksikan perang-perang yang selanjutnya. Warawal katsir, dan meriwayatkan banyak. Meninggal di kota Madinah di akhir daripada Qarnul Awal 93 Hijriah. Beliau radhiyallahu anhu wa ardhah, Nabi Sa'id itu gelarnya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahur, sesungguhnya air yang tahur. Ya, dinamakan tahur yaitu air yang suci dan mensucikan. Ya. Air yang suci dan mensucikan. Ada air tahir, air yang suci saja tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Seperti air yang masih ya, mugayyad bigayyid, ya, lazim, suci. Seperti contohnya kopi. Lah kopi itu kalau nggak suci ya nggak bisa diminum tuh. Ya. Air teh itu mugayyad bigayyid dan lazim, ikatannya itu yaitu kopi, asalnya air diikat kopi lalu menjadi air kopi. Bisa dipisah lagi? Nggak bisa. Nah, ada yang ma' tahur, dia suci mensucikan, tapi mugayyad bigayyid ghair lazim, seperti contohnya air sumur, air laut, air sungai. Dia air sumur, ketika dalam sumur, ketika diangkat jadinya air biasa. Mungkin kita aja yang kalau misalnya ambilkan air sumur, ini air apa, sudah dalam kelas, tapi tetap kita mengatakan air sumur. Tahur, suci mensucikan, la yunajjisuhu, tidak menajiskan dia, syai'un, sesuatu. Ini hadis masih ada iskal atau ada permasalahan. Loh, kenapa air suci itu jika kejatuhan najis tidak menajiskan, itu dengan persyaratan yang banyak. Ya, dengan persyaratan yang banyak. Al-ma'u tahur, pertama air suci, airnya sifatnya bagaimana? Air qalil apa katsir? Itu ada masih. Jika qalil kejatuhan najis, ya, wa in lam yataghayyar, walaupun tidak berubah warnanya tetap najis, kecuali Al-Imam Abi Hanifah yang Al-Imam Malik. Al-Imam Malik tetap ya. Al-Imam Malik tetap qalil. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam Malik, la yunajjisul ma' biwuku' najasa fihi illa in taghayyar. Ya, kecuali kalau berubah. Imam Malik, menurut Imam Malik, air sedikit kejatuhan najis kalau berubah enggak bisa dipakai. Kalau enggak berubah, kalau enggak berubah maka masih boleh dipakai. Tapi ada yang mengatakan di antara mereka pendapat Imam Malik bahwasanya itu makruh kalau didapatkan ada yang lain. Sehingga ini air menurut Imam Malik sedikit jatuh najis, warnanya tidak berubah, sifatnya tidak berubah, boleh dipakai. Menurut Imam Malik boleh dipakai. Tapi kalau ada air yang lain maka makruh pakai yang ini, tapi diperbolehkan pakai yang dianjurkan untuk pakai yang lain.
Tahurun la yunajjisu, tidak menajiskan itu air syai'un sesuatu. Yang masuk ada dua, yaitu ada yang najis dan tidak najis. Nah, kemudian ada yang merubah sifat ataupun yang tidak merubah sifat. Nanti ada yang dikira-kirakan atau tidak. Dikira-kirakan itu bi asyaddus sifat sama bi awsatus sifat. Ya. Itu perubahan pada warnanya, baunya, serta rasanya. Ya, ini di hadis setelahnya dikatakan akhrajahu thalatha, dikeluarkan oleh 3. Ya. Wa sahhahahu Ahmad. Lalu dikatakan wa an Abi Umamah al-Bahili, dikatakan oleh Abi Umamah al-Bahili, seorang sahabat, wa huwa Saddi bin Ajlan al-Bahili, sakana Misr, thumma intaqala anha wa sakana al-Hamus. Ini Abu Umamah al-Bahili ini termasuk sahabat yang utangnya banyak itu. Ya. Utangnya banyak, lalu berdoa di masjidnya Nabi Muhammad SAW, lalu keluar itu siang bolong. Setelah sholat zuhur, ya, dia duduk di masjidnya Nabi Muhammad, semua orang pulang, dia saja sendiri. Kenapa? Sumpek. Dia sedang sumpek. Oh, biyen niku sumpeke ngono rek. Saiki sumpeke nang giras. Sumpeknya orang dulu itu ke masjid. Lalu ketika sumpah tersebut keluar baginda Nabi Muhammad, beliau mengatakan, mali araka wahai Abi Umamah, kenapa aku melihat mahmuman? Ya. Mali araka mahmuman. Kata beliau Abi Umamah al-Bahili, ya Rasulullah, duyunun lazimatni wa humumun. Saya ini banyak utang jadi sumpek, stres, banyak pikiran. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ala u'allimuka kalimat. Ya. Idza qultahu ghadallahu dainak wa farraja an humumak. Apakah aku ajarkan suatu kalimat yang kalau kamu baca maka Allah akan melunaskan hutangmu dan akan menghilangkan kesumpekanmu. Bala ya Rasulullah, iya, sapa sing gak gelem. Ya. Ini luar biasa. Ya, kalau zaman sekarang aja mbak ajari donga to, selangon aku duit cek iso nglunasi kan gitu. Tapi kalau beliau ndak. Ya, ini utang Allah, Rasulullah SAW mengajarkan ya. Apa itu? Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doanya. Itu Abi Umamah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan hadis tadi itu Abi Umamah itu utangnya itu miliaran hadirin. Kalau diuangkan sekarang itu miliaran. Subhanallah, dalam waktu tidak perlu lama lunas hutang-hutang beliau. Qala bersabda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisu, tidak menajiskannya, syai'un, sesuatu, illa, kecuali ma ghalaba ala rihihi, apa yang mengalahkan baunya, au ta'mihi, atau rasanya, au launihi, atau warnanya. Al murad ahaduha, yang dimaksud itu ya salah satu daripada 3 ini. Kalau kejatuhannya hal yang tidak najis, maka dengan bi awsatis sifat. Ya, bi awsatis sifat. Dengan sifat-sifat yang pertengahan, ya. Seperti laun al-asir, ya. Terus ta'mul rumman. Ya. Laun al-asir, ta'mul rumman, rih al-ladhin. Ladhin itu seperti baunya
dupo gitu, apa menyan gitu. Nah, kalau biasa disifat warnanya adalah laun al-hibir, warnanya tinta. Apa namanya? Wa ta'muhu, dan rasanya itu saya lupa itu rasanya. Ya, ada beberapa ya. Ada yang ingat? Hmm? Hmm? Ya, nanti kapan bahas. Ya. Jadi dikira-kirakan dengan sifat-sifat tersebut kalau air itu kejatuhan. Misalnya ada air banyak, kejatuhan sesuatu yang menajiskan, misalnya kecipratan air kencing. Maka caranya itu dikira-kirakan. Ini air najis apa tidak? Jangan dihukumi langsung najis. Air kencing yang tidak ada warnanya ya. Yang tidak ada warnanya atau tidak ada baunya, maka dikira-kirakan. Kira-kiranya bagaimana? Nah, kalau air kencing itu kan jelas najisnya. Maka dikira-kirakan dengan sesuatu seperti misalnya kalau kejatuhan airnya di air itu kencing satu tetes, maka kira-kira kalau ini air saya jatuhi satu tetes tinta, berubah enggak warnanya? Oh, warnanya berubah, berarti itu air tidak bisa dipakai. Nah, ya. Berarti air itu tidak bisa dipakai. Oh, kejatuhan sesuatu yang najis, ainun najasa, yang najis ya, benar-benar najis. Maka dikira-kirakan dengan sifat-sifat yang tersebut seperti tinta dan lain sebagainya. Ya. Lalu dikatakan akhraja Ibnu Majah, dikeluarkan hadis ini oleh Ibnu Majah. Wa dha'afahu, dan didhaifkan Abu Hatim oleh Imam Abu Hatim. Wajhud dhaif anahu min riwayati Rushdin atau Rasyidin. Ya. Karena segi dhaifnya adalah karena diriwayatkan oleh orang yang bernama Rasyidin bin Sa'ad wa huwa matruk, dan orang tersebut adalah matruk. Ini ilmunya adalah Juruh wa Ta'dil. Ya. Kitab Juruh wa Ta'dil. Abu Hatim huwa Ar-Razi. Abu Hatim yang dimaksud adalah Ar-Razi. Al-Imam Al-Hafidh Al-Kabir, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Al-Kabir yang besar, Muhammad bin Idris bin Munzir Al-Handali Al-Mutawaffi, yang meninggal tahun 2777 Hijriah. Padahal ini Imam Hafidh, tapi oleh Abu Hatim dikatakan orang ini kalau meriwayatkan hadisnya dhaif. Hadis dhaif ini bisa menjadi kuat kalau misalnya hadisnya itu matannya banyak. Hadis ini riwayat ini, terus nanti ada hadis lain yang riwayatnya sama, atau hadis yang lain yang diriwayatkan oleh orang lain tapi bunyinya sama. Kalau misalnya turuknya kathir, ya jalannya itu banyak,
maka hadis tersebut berubah hukum. Ya. Dan mengamalkan hadis dhaif itu boleh menurut jumhur ulama, itu mengatakan boleh. Ya. Selama tidak untuk menghukumi halal dan haram. Ada barang haram. Ya. Ada hadis dhaif mengatakan ini halal, enggak dipakai. Hadis dhaif tersebut. Ya. Dan untuk akidah, selama untuk akidah enggak dipakai. Hadis dhaif itu selama untuk akidah tidak dipakai. Tapi boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Ya. Misalnya ada hadis tentang puasa bulan Rajab. Puasa fadilah enggak? Fadilah. Ya. Bulan puasa, bulan man shoma Ramadan, barang siapa bulan puasa bulan Rajab, maka seperti orang berpuasa 700 tahun atau 500 tahun dan lain sebagainya. Boleh dipakai? Boleh. Karena untuk ngambil fadilah daripada satu amalan itu. Ya. Jadi nggak usah wah hadisnya dhaif loh. Hadis dhaif itu ya tetap hadis. Hadis dhaif itu ya tetap hadis. Jangan meremehkan hadis dhaif karena itu juga yang membuat dhaif itu di sini katakan ya. Karena yang membuat dhaif, penyebab dhaifnya itu riwayat rawinya. Penyebab hadis itu dhaif itu bukan matan tapi perawinya kebanyakan. Ada satu orang, ini 10 orang meriwayatkan hadis, ada satu orang itu yang matruk. Ya, atau ghair thiqah, atau enggak bisa dipercaya, atau matruk. Maka selesai, cuman gara-gara orang ini tok. Makanya hadis itu turun derajatnya. Lah siapa yang tahu kalau orang itu, apakah itu orang itu dalam hadis ini bohong apa tidak? Kan enggak ada yang tahu. Ya. Makanya itu hadis dhaif tetap hadis. Enggak bisa dikecuali kalau hadis tersebut maudhu'. Hadis maudhu' itu apa? Jangan percaya ada hadis yang membahas masalah fadilah tarawih. Malam pertama dapat ini, malam kedua dapat ini, malam ketiga dapat ini, malam keempat dapat ini. Siapapun yang mengeluarkan jangan percaya. Wis kene bocah-bocahan tok wae. Siapapun yang mengeluarkan. Dulu mungkin sekarang ada yang masih mengeluarkan. Tahun kemarin itu masih banyak yang mengeluarkan. Saya lihat itu kadang-kadang nang status arek-arek itu. Lho iki opo iki? Itu hadis maudhu. Ya. Dan itu ada di kitab apa Durratun Nasihin. Ya. Duh, apa kan ndak isi ini lho rek. Ya, ulama banyak yang mengatakan itu hadisnya maudhu dan lain sebagainya. Terus kita ini masih masang. Ini berarti sing masang ini ketok gobloke ngono lho. Ya, bahasanya itu seperti itu. Waduh iki ketok iki. Dan itu kadang-kadang disebar oleh orang-orang yang menisbahkan dirinya dengan ilmu. Ya, salah. Ya, salah. Nah, itu kalau itu hadis maudhu. Tapi kalau hadis dhaif enggak masalah kalau hadis dhaif. Ya. Nah, kalau sudah banyak nanti ada naiknya ke hadis hasan li ghairihi atau hasan li dzatihi, nanti kemudian hasan sahih li ghairihi, sahih li dzatihi. Itu saya pernah buka kitab Baiquniyah Minhalul Latif karyanya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Saya baca di mana di Cangmung Singara di Perak. Sing hadir pertama rada akeh, mari ngono merintil. Waduh enggak cocok bagi santri berarti. Padahal itu penting loh itu untuk mempelajari hadis itu penting, macam-macamnya hadis dan lain sebagainya. Dan jarang itu diajarkan di pesantren kecuali ekstrakurikulernya atau takhususnya atau takhusus atau kekhususan, belajar khusus itu seperti itu atau fakultasnya lah seperti itu, fakultas hadis, fakultas itu. Wadha'afahu Abu Hatim walil Baihaqi, dan riwayat dari Baihaqi, Al-Imam Baihaqi wal Hafidz Al-Allamah Syekh Al-Kharasan Abu Bakar bin Ahmad bin Al-Husain. Beliau mengatakan, subhanallah, ya, Sayyidina Abu Bakar, ini Abu Bakar bin Ahmad bin Al-Husain lahu tasanif, memiliki karya-karya allati lam yasbiq ila mithlaha, yang tidak ada orang yang pernah mengarang sepertinya. Irtahala ilal Hijaz, berpindah kepada Hijaz. Ya. Wal apa ini? Amman, ya. Ya. Tulisannya sama, Oman sama Amman. Amman itu di Urdun, Oman itu di
atas di bawahnya Emirat, di atasnya Hadramaut. Wa ta'alif tugharibu alfa juz'. Dia memiliki karangan yang mendekati 1000 juz. 1000 juz karangan. Halo. Ini luar biasa orang seperti ini. Itu kalau 1000 juz itu coba dibagi, berarti kira-kira kurang lebih berapa itu? Perharinya berapa beliau mengarang? Berapa beliau catat? Mulai kecil sampai beliau wafat. Wa Baihaq Bald Garb Nisabur. Baihaq itu satu tempat yang dekat dengan Nisaburi. Beliau mengatakan al-ma'u tahur, air yang suci mensucikan. Al-ma'u tahurun, air itu suci mensucikan. Illa kecuali in taghayyara rihuhu, jika berubah baunya, wa ta'muhu dan rasanya, au launuhu atau warnanya, binajasin tahdutsu fihi dengan najis yang terjadi di dalamnya. Sehingga kalau misalnya air itu berubah dengan sesuatu yang jatuh, maka air itu otomatis tidak bisa dipakai. Misalnya perubahan dengan najis, jelas madhab kita mengatakan itu najis. Nanti ada yang jatuh dengan sesuatu bifi'lil fa'il. Misalnya apa? Ada satu tempat bak, kemudian satu orang ngambil pohon daun, dimasukkan itu, tsumma yatafattat, kemudian pecah, hancur. Nah, maka hukum air tersebut bagaimana? Tidak bisa dipakai. Lalu ada air juga yang perubahannya itu karena mungkin airnya memang kerannya, misalnya kerannya itu banyak zat besinya, biasanya kan gitu ya. Ada keran kalau dibuka itu kan ada kapurnya gitu ya. Atau kemudian perubahan ada pada baknya. Nah, kalau seperti itu berapa? Selama tidak dibuat-buat, ya, kok ono perubahan ngono, misalnya baknya ono lumute diopiak-opiak gitu ya. Ya dibuat mainan gitu. Itu nggak bisa dipakai itu air. Tapi kalau dibiarkan dan air itu kemudian yatafattat binafsihi, ya, daun tersebut pecah dengan sendirinya atau lumut tersebut berkembang dengan sendirinya, dan sehingga air tersebut berubah menjadi apa? Menjadi hijau, kehijauan gitu, maka masih boleh dipakai. Masih boleh dipakai. Dan ini semuanya di air banyak, hukum di air yang banyak. Ma'ul katsir. Seperti halnya kalau satu orang mau wudhu di sungai ini gelap itu warnanya. Sungainya itu warnanya cappuccino gitu ya. Kopi susu gitu. Nah, itu bagaimana hukumnya? Boleh. Karena perubahannya itu bukan dengan perubahan sesuatu yang lain, kecuali di obok-obok itu tadi itu. Tapi yang namanya sungai masih di obok-obok, airnya banyak. Nah, gitu. Lalu kemudian ya, ada perubahan dengan sendirinya. Misalnya istihala atau kembali air itu dengan wujud sebelumnya. Misalnya ada air banyak, air itu berubah karena mungkin bekas derasnya air itu kerannya itu sampai berubah itu air. Saya kemarin itu pas ingin diare alumni Wali Songo wingi. Ya. Waktu ziarah kemarin itu saya berhenti di satu tempat. Padahal itu tempat dekat waduk. Apa itu jenenge waduknya lali saya. Di Jawa Tengah, sudah masuk Jawa Tengah situ. Nah, saya buka itu kerannya itu airnya itu kapur. Tapi subhanallah air itu kalau diciduk nggak kelihatan kapurnya, tapi kalau tidak diciduk, digayung gitu kelihatan. Ya. Maka itu nggak masalah. Tapi kalau dibuat diaduk-aduk gitu menjadi masalah. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau air itu sudah mengendap, maka itu air kembali ke sifat aslinya lagi, maka boleh dipakai. Selama itu bukan najis. Ya. Lalu kemudian wa an Abi Abdullah, dan daripada Ru'an Abdullah bin Umar, dan daripada sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, wa ibnu Umar ibn al-Khattab aslama saghiran, masuk Islam ketika kecil, di Mekah masuk Islamnya. Wa awal masyahidihi
Dan perang yang pertama dia saksikan adalah Al-Khandaq, perang Khandaq. Perang Khandaq. Lebarnya 7 meter. Nyempitnya pun itu masih kurang lebih nyempit paling 1 meter gitu aja. Dan panjangnya luar biasa, tidak tahu saya. Itu setiap panjangnya itu setiap tempatnya ada poskonya, ada posnya. Kurang lebih ada 7 pos. Pos itu untuk pengawasan musuh-musuhnya itu. Dan wilayahnya sekarang wilayahnya masuk Madinah. Yang sebelumnya itu masih di luar Madinah, di luar kota Madinah. Tapi sekarang sudah masuk Madinah. Di era modern ini sudah masuk kota Madinah. Dan tempatnya posko-poskonya itu masih ada. Setiap posko itu ada sahabat yang menjaga. Dilewati, yang bisa langsung lewat adalah Amr bin Abdul Wud. Ada yang mengatakan Amr bin Wud. Cuman dia saja yang mampu untuk melewati Khandaq dengan kudanya. Yang Amr bin Abdul Wud ini adalah orang kesatria Quraisy. Bisa melompati itu Khandaq, parit itu. Ya. Lalu kemudian ketika lewat, hal min mubaris, dia mengatakan siapa yang sambil ngece-ngece orang muslim. Ya. Orang muslim diece, isa lah. Ya. Dia mengatakan, mana katanya orang yang katanya kalau misalnya dia berperang, kalau mati dapat surga. Hah? Apa kalian tidak mau melihat surga kalian katanya? Ayolah mati ini lah, ya telok surgamu. Teman apa enggak itu ibaratnya. Maju Sayyidina Ali. Sayyidina Ali usianya masih kalau itu masih muda, 20-an lah ibaratnya itu. Enggak sampai 25. Ya. Masih muda Sayyidina Ali. Maju begitu, dilarang oleh Rasulullah. Ya. Ya Ali innahu Amr, wahai Ali itu Amr. Kata Sayyidina Ali nggak berani bantah dulu. Ya. Ngomong seperti itu lagi, maju Sayyidina Ali. Ya Ali kata Rasulullah, innahu Amr, itu Amr loh itu. Masih dieman loh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mantu nih rek. Ya. Nek mati lah mas, naudzubillah ya, kalau misalnya wafat di kala itu lah Sayyidatina Aisyah janda akhirnya. Sayyidatina Fatimah janda akhirnya. Ya. Diam lagi. Diece lagi. Ayo di surga-surgawanmu iki ndi. Wah maju saya enggak iso kayak ini. Belak maju. Ya Ali innahu Amr ya Rasulullah wa in kana Amr. Walaupun Amr ya Rasulullah. Ya wes. Maju. Majulah jangan berpaling wahai Ali. Maju Sayyidina Ali. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW memanggil wahai Ali gitu ya. Sayyidina Ali enggak anu. Lebih kayak Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Enggak noleh-noleh. Ya, maju tanpa menoleh. Ya. Lalu memberi saran. Ya. Amr itu tanya, "Man anta?" "Ana Ali bin Abi Thalib." "Oh, bapakmu ambek aku konco," katanya. "Iya enggak apa-apa." Kata Sayyidina Ali, "Ya Amr, sesungguhnya saya pernah mendengar dari kamu tidak akan membunuh atau berperang melawan orang Quraisy kecuali engkau memilih pilihan. Yang pertama, ya, itu pilihannya kamu tidak akan membunuh, kamu akan mundur. Alias kamu tidak akan membunuh gitu loh. Kamu tidak akan membunuh orang Quraisy tersebut. Ya. Pilihan pertama itu kalau tidak salah masuklah Islam. Kata Amr, "Oh enggak bisa." Ya pilihan kedua berarti perang. Ya, ya sudah, saya bahagia kamu tidak memilih yang pertama. Ayo kita berperang, kata Sayyidina Ali. Enggak usah anu-anuan, saya perang wae wis ya. Oh perang. Ya. Ada perang itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib beberapa kali tebasan Amr itu dia lewat. Ya, maka kok Sayyidina Ali kemudian menebas daripada Amr tadi itu. Ada yang mengatakan saking tebasannya kuat, ada yang mengatakan tebasan itu saking kuatnya itu enggak ketok hadirin, enggak ketok bekasnya. Sama Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikatakan ojo maju maneh. Apa wedi ta kon kata Amr. Lu jangan maju. Enggak taunya Amr maju. Begitu Amr maju seret pisah. Pisah badannya sama kakinya itu. Ya wallahu alam. Ala kulli hal yang penting Amr bin
Amr bin Abdud tadi itu selesai meninggal ya. Dan orang muslim taunya itu ketika ada teriakan Allahu Akbar. Sopo iki kan karena debu itu ya. Mereka mengatakan sopo iki, sopo sing menang, sopo sing menang. Begitu terdengar Allahu Akbar, oh Sayyidina Ali sing menang. Gitu. Abdullah bin Umar awal masyhadnya atau peperangan yang pertama disaksikan adalah perang Khandaq. Warawa anhu al-khalaik. Banyak orang yang meriwayatkan hadis daripada beliau. Wa kana min awiyatil ilm. Beliau adalah wadah daripada ilmu. Meninggal di Mekah dan dimakamkan di Mekah sana. Radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Qala berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullatan," jika air itu dua qullah. Qullah artinya satu jurrah atau satu tempat. Nah, tidak bisa dihitung dengan liter ya, kecuali penghitungan modern. Lam yahmilil khabath, tidak membawa khabath atau najis. Artinya air itu kathir. Dikatakan ma'ul qalil maduna kullatain, air sedikit itu di bawah dua kullah. Sedangkan yang banyak adalah kullataini fa aktsar, dua kullah lebih banyak ke atas. Tasniya kullah hiya jurrah al-kabirah min gilal al-hijr. Wal kullatani 500 ritil Iraqi takriban. Dan dua kullah itu adalah 500 ritil atau liter. Liternya mana? Liternya Irak, bukan liternya sini. Dan itu kalau dengan masahat, dengan ukuran, itu adalah dira'ain wa nus wa dira' wa nus wa dira' wa nus wa dira' wa nus. Satu dira' itu segini, separuhnya begitu segini. Hah? Satu dira' itu berapa? Tak tahu, 60 ya. Ya, seginilah 90 cm, 90 cm lebar, 90 cm panjang, 90 cm. Ya, sekitar segitulah. Ya, itu berarti dua kullah. Lah dua kullah itu bagaimana? Dua kullah itu kalau itu kaitannya itu jika seorang wudu termasuk itu ya, selain dengan kejatuhan najis dan lain sebagainya. Ingat ya, banyak orang yang salah. Kalau orang wudhu itu ya, itu kalau kejatuhan air mustakmal nanti baliknya ke sana, ke permasalahan perubahan dengan ausotus sifat, dengan sifat yang pertengahan. Banyak orang menyangka nek wudhu kecipratan tempat baknya lalu semuanya mustakmal. Enggak. Ma'ul mustakmal la yustakmal ghairah. Air mustakmal itu tidak bikin mustakmal yang lain. Ditelok nggak ada perubahan. Ya, dikira-kirakan dengan ausotus sifat nggak ada perubahan juga. Berarti air itu bagaimana? Masih bisa dipakai. Itu menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau menurut madhab Imam Maliki masih kecipratan semanapun nggak masalah katanya. Itu madhab Imam Malik. Makanya Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, Imam al-Haddad itu beliau sampai mengatakan, laula ta'addub bis salaf, kalau bukan karena saya ini beradab dengan para salaf saya, lakhtartu Maliki fil ma'. Saya akan memilih madhabnya Imam Malik dalam permasalahan air. Kenapa? Enteng madhabnya Imam Malik. Karena Imam Malik itu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Madinah. Madinah itu tengah-tengah daripada padang pasir, tengah-tengah daripada tempat yang jarang air. Jadi air di sana dieman, nggak asal dikatakan haram, najis, enggak. Sedangkan imam-imam yang lain itu tinggalnya di Baghdad. Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam siapa lagi? Imam Ahmad bin Hanbal itu tinggalnya di Baghdad. Lah Baghdad itu lewatan nih kali. Sungai Euphrates itu loh, ya. Itu lewatannya Baghdad, dan Baghdad itu air melimpah. Dan terus mari ngono Imam Syafi'i pindah Mesir. Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Lah Mesir ya nggone kali.
nggone banyu, Sungai Nil. Ya, dari tempat yang banyak air ke tempat yang banyak air. Makanya Imam Malik itu satu-satunya imam yang kemudian di tempat di Madinah yang airnya sedikit, airnya yang enggak asal-asalan menghukumi air. Itulah madhab Imam. Tapi kata Imam Abdullah bin Hadi, kalau bukan gara-gara saya saya beradab ya, kepada para salaf saya, kepada para salaf saya, kalau bukan gara-gara masalah adab, maka saya bakal memilih ini yang namanya madhab atau madhabnya Imam Malik dalam permasalahan air. Karena gampang gitu madhabnya Imam Malik dalam permasalahan air. Itu. Sampai dikatakan ya, menurut madhab Imam Malik itu, la yanjuzul ma' biwuku'in najasa, air itu tidak jadi najis. Air itu kalau menurut madhab kita atau menurut madhab Imam ini ya, Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ya, yang hidup di tempat yang banyak air itu, ya beliau itu. Itu beliau mengatakan, pertama beliau yang kita bahas ya, beliau mengatakan, in kana al-ma' katsiran la yanjus illa in taghayyar ahad awsafi. Sesungguhnya air banyak itu tidak najis kecuali kalau berubah warnanya, berubah sifatnya. Dan itu adalah madhab Imam Abi Hanifah dan Syafi'i serta Hambali. Wa in kana qalilan najis. Walaupun kalau misalnya itu tadi banyak, sekarang sedikit. Wa in kana qalilan, jika itu air sedikit, yanjus wa in lam yataghayyar, maka air itu najis walaupun enggak berubah. Ember itu kejatuhan air kencing, najis. Loh enggak berubah, najis. Menurut tiga ini najis. Menurut tiga ini najis. Atau ember yang segini loh. Ya bag. Yang segini nih. Ini masih belum dikatakan dua kullah itu. Itu masih di bawah 2 kullah. Kejatuhan air kencing. Ya. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ini karena sedikit najis menurut Imam tiga tadi. Ya, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Tapi menurut Imam Malik, la yanjuzul ma', tidak najis air biwuku'in najasa, dengan kejatuhan najasa fihi, ya, di dalam air yang sedikit. Ya, air sedikit. Illa in taghayyar ahadu awsafi, kecuali berubah sifatnya. Bahkan dikatakan qalilan kana au katsiran. Walaupun itu air banyak atau sedikit, pokoknya enggak berubah kawin. Itu madhab Imam Malik. Enak enggak? Enak. Apalagi kalau misalnya yang pakai daerah Madura di atas itu kan rada ngeluh gitu. Iya kan? Tempatnya air jarang ya. Sampai ada yang pakai tada hujan. Ya. Nah itu pakai madhab Imam Malik boleh, taklidnya boleh. Mentaklidnya boleh. Wa huwa madhab al-Malikiyah fil masyhur anil Imam Malik. Lakin akan tetapi dalam madhab Imam Malik juga mengatakan yukrahu tawadhu, ya, makruh berwudu bihi, dengan air tersebut, qalilan au katsiran, ma'a wujudi ghairihi, jika ada yang lain. Tapi tetap wudunya sah, cuman hukumnya makruh. Gampang enggak? Gampang. Bahwa manfaatnya apa? Manfaat dari perbedaan pendapat itu adalah kemudahan untuk kita. Kemudahan untuk kita. Lalu dikatakan dua kullah lam yahmil khabath, tidak membawa khabath. Wa fil lafz lam yanjus, tidak najis. Akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Yang kelima, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah bersabda baginda Nabi Muhammad SAW, la yaghtasilu ahadukum, janganlah mandi di antara satu pun di antara kalian fil ma'id daim, di air yang menggenang, wa huwa junubun, dia dalam keadaan junub. Ini banyak ihtimal. Ada yang mengatakan
Yang dimaksud itu adalah air golil. Bak di rumah kita misalnya kecil. Lalu ada seseorang itu junub. Masuklah dia di dalam bak tersebut. Nyelam. Cilik. Ya bak ijo gitu mau. Bak apa? Senyane tadi itu. Ya. Keluar. Selesai. Hukumnya apa air tadi? Mustakmal. Ini mustakmal ini kalau madhab Imam Malik ini masih bisa dipakai untuk mandi sunnah, dan masih bisa dipakai untuk wudhu, raf'al hadath atau izalatun najas ya, untuk ini apa membersihkan najis, dan masih bisa dipakai untuk mandi sunnah. Tapi yang wajib-wajib nggak bisa kata Imam Malik. Menurut madhab Imam Malik. Akhir kalau menurut madhab kita nggak bisa dipakai la raf'ul hadath wala izalatun najas. Jadi kalau orang cebok pakai air mustakmal itu berarti hukumnya apa? Nggak terangkat najisnya. Menurut madhab kita. Karena izalatun najas kok pakai itu harusnya mau tohur. Nah, yang bisa menyelesaikan ini semuanya adalah jangan was-was. Nek kan was-was, aduh, kirim salam. Ya. Artinya gini, ini air banyak kok, nggak berubah kok. Ngapain saya harus memeriksa lagi? Ini air cukup. Ya. Misalnya bak kita ini sudah kita hitung mustakmal besar, air penuh, ya. Kurang sedikit atau lain sebagainya, ya sudah itu tetap air itu masih saya bisa pakai. Ya. Tapi nanti ini mustakmal apa enggak, wah selesai. Gak mari. Ya lebih afdol lagi kalau uduknya pakai keran. Kalau pesantren-pesantren dulu itu sampai sekarang ya ada ya masih yang pakai, ada yang itu airnya itu. Ya. Airnya itu mandinya itu bak itu seret dawa gitu ya. Enggak ono sing moko mlebu jeding ya bur-bur. Enggak ono sing moko-moko kayak ngono iku. Lah terus bagaimana? Karena airnya banyak ya enggak masalah. Ya. Kok aja ngoyo pecirit nang rono wis pokoke ngono ya. Repot air. Jadi air sedikit tadi ketika masuk itu dia masih aman di dalam itu. Begitu dia keluar maka semua jadi mustakmal. Makanya dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad la yaghtasilu ahadukum, janganlah mandi di antara kalian fil ma'i, di air yang menggenang, wa huwa junubun, dia dalam keadaan junub. Ya. Di Hadramut itu tempatnya namanya Jabiyah, kolam kecil, ya ukurannya segini. Lebarnya segini, ya. Panjangnya juga segini, lebar segini, agak dalam. Dalam itu kalau kita nyemplung itu paling enggak sepinggang. Ya. Itu dulu tidak ada keran, makanya pakai itu semuanya, wudhunya pakai itu. Ya. Jadi kalau selesai itu, maka orangnya kalau sudah mulai kotor, keruh dan lain sebagainya, itu nanti airnya dibuang. Ada bukaannya dibuang. Ini mulai zaman dulu ya, zaman dulu nih dibuang. Nanti cara ngisinya lagi itu ya ngambil dari sumur, sampai penuh itu semuanya. Dan ada kalam yang mengatakan itu termasuk hukum kebiasaan sana. Hukum yang tak tertulis tapi tak tersurat tapi tersirat adalah permasalahan jangan kencing di Jabiyah, kencing di tempat itu. Itu kayak kamar mandi gitu, Rek. Nah, tapi begitu masuk itu kolam. Apa bahasanya modernnya jacuzzi ya. Kolam kecil gitu. Cukup satu orang atau dua orang gitu. Nah, gitu. Akhrajahu Muslim dari Bukhari, dan dari lafaz Al-Bukhari la yabulanna ahadukum, jangan kencing di antara satu di antara kalian fil ma'id daim, di air yang menggenang, ad-daim merakit, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Jangan kencing di air yang tidak mengalir. Ini otomatis ngajari adab. Mokong-mokong lah arek cilik-cilik udan-udan terus ana genangan titik duyui.
Mokong iya. Tsumma yaghtasil fihi, lalu kemudian mandi lagi di situ. Wali muslim minhu, darinya. Kalau fihi masuk ke dalamnya. Kalau minhu ngambil dari air tersebut. Ya, minhu ini yang terpraktekkan zaman sekarang kalau masih pakai bak tadi. Ya. Kalau pakai bak terus digayung itu namanya minhu. Wali Abi Dawud, dan riwayat Abi Dawud, la yaghtasil, tidak mandi fihi minal janabah, di dalam air tersebut dari najis junub janabah. Nah, nanti ada permasalahan yang lain. Jika seseorang itu mandinya, insya Allah di pertemuan yang akan datang ini, insya Allah ya. Ada mandinya baginda Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. Ya. Itu tanda romantisnya baginda Nabi Muhammad. Ya. Jadi kalau antum yang sudah punya pasangan, ya sing gak duwe ngiler wae kon. Yang sudah punya pasangan, ya gak apa-apa mandi dengan pasangannya. Mandi dengan pasangannya. Itu termasuk sunnahnya Nabi Muhammad atau hal yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan guyon gitu loh, bahkan bercanda Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah ketika mandi bareng itu. Ya, dikosok itu, khol ini biarkan saya gini gitu. Luar biasa baginda Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Oh ini ada nih ya, dhahaba al-malikiyah wal hanafiyah lakin qalu yajuzul isti'mal ma'al karaha fi raf'il hadas wal au ightisal al-mandub ma'a wujudi ghairihi. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan boleh memakai air musta'mal ma'al karaha. Tapi tetap hukumnya makruh untuk meraf'ul hadat, ngangkat hadas, dan ikhtisal mandub, dan mandi yang sunnah, ma'a wujudi ghairihi, kalau ada yang lainnya. Kalau masih ada yang lainnya makruh, tapi kalau tidak ada maka karohanya hilang. Ya Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وكربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا ما أهل عدي يا علماء نحظى بالخير ونقوى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه القرآن ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silahkan. Hah? Iya. Ya. Hukumnya apa gitu ya? Hukumnya najis. Berarti kan otomatis genangan di TPU campur sama sampah dan lain sebagainya, warnanya berubah enggak? Berubah pasti. Berarti najis. Lalu terus kalau air banjir di sini. Ya, naudzubillah di sini, di sana wes. Ya. Banjir itu.
banjir sampai ada yang satu dengkul, ada yang hukumnya bagaimana itu hukumnya? Najis nggak kira-kira? Hah? Tidak najis kalau itu. Tadi kan air genangan, kalau ini air banjir. Nggak najis. Lo kelirnya coklat, lo kan kepingin banjirnya bening ngono ta? Ya nggak bakal ono, nggak bakal ada. Maka apa? Nah, itu perubahannya itu karena perubahan air ini bercampur dengan apa namanya debu-debu itu semuanya. Nah, jadi warnanya itu perubahannya karena itu, bukan karena fi'lul fa'il, perbuatan seseorang. Sekali lagi ada yang bertanya? Kalau kan saya di pabrik ya, pas cuci mesin kan otomatis ada warna. Ya apa? Kalau pas cuci mesin kan saya kerja di pabrik. Ya. Bidang makanan ya. Kan ada warnanya juga. Pas cuci itu kan otomatis airnya itu kan berubah. Apa itu air najis? Bukan najis, itu tohir tapi ghair mutahhir. Hukumnya hampir mirip kayak kopi. Ya itu hukumnya. Ya. Itu najis. Selama pewarnanya tohir, ya itu tohir itu hukumnya seperti teh, kopi dan lain sebagainya. Wah. Ada orang buang air besar dia. Setelah buang air besar disucikan, kemudian tangan masih bau gitu. Setelah masih bau, pegang-pegang dikira-kira gimana ini? Dan najis. Kenapa? Karena itu yang bikin najis itu ainnya. Berbahaya itu kalau bau dan warna. Tapi kalau ada rasa berarti masih ada ain. Rasa itu ain. Tapi kalau bau dan warna itu atar. Atar. Najisnya sudah hilang, tapi bau. Waduh, itu berarti masih ada najis. Kalau masalah bau apa masalah ya? Selama ainnya sudah tidak ada. Terakhir belakang. Kalau kayak sekarang ibarat sepeda motor itu kan udahnya tadi, sekarang airnya kan sedikit. Ini masalah was-was berarti ya. Selama antum tidak melihat bahwasanya itu najis, maka tidak dihukumi najis. Kalau antum melihat ada satu orang kencing, anak kecil-kecil, terus satu prat najis. Tapi kalau antum tidak melihat, maka tidak dihukumi najis. Termasuk orang yang sepeda motoran, di belakangnya itu sepeda motor juga kena cipratan itu. Baju itu najis, nggak najis. Karena kita tidak tahu najis itu kondi, nggak najis. Kecuali kalau itu tempatnya kencing, tempatnya najis, kecipratan ya najis. Tapi enggak. Cuma kotor saja tapi nggak najis. Wallahu a'lam. Allahumma